Halo semua, kembali ke channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Ricky Ramoti. Hari ini gue mau bahas soal kebakaran nih yang dialami oleh kapal KM Barcelona 5 atau kapal motor Barcelona 5 nih, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025. Nah, kronologi kayak gimana? Mari kita bahas. Kapal penumpang KM Barcelona. Kapal penumpang KM Barcelona. Kapal penumpang KM Barcelona. Kapal penumpang KM Barcelona 5 terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Minggu siang kemarin. Orang baku pegang Jo, kalau mati sama-sama. Itu kapal darurat itu. Nah, jadi kapal motor Barcelona 5 ini nih, dia itu adalah kapal yang dibuat pada tahun 2021. Untuk ukuran kapal sendiri, tahun 2021 sih cenderung kapal yang masih baru lah. Belum lama-lama banget, masih ukurannya kalau dalam dunia perlayaran nih. Nah, si KM Barcelona 5 ini nih, dia itu adalah kapal untuk pengangkutan orang nih. Jadi misalnya orang itu mau nyebrang pulau, dia itu bisa pakai kapal KM Barcelona 5 ini nih. Nah, mereka ini menggunakan KM Barcelona 5 ini sebagai alat transportasi untuk mengarungi perairan Sulawesi Utara. Untuk kejadian kebakaran itu sendiri, itu terjadi pada hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin itu terjadi pada pukul jam 1 atau jam 2 siang waktu WITA atau waktu Indonesia Tengah. Nah, kebakaran itu bermula katanya itu dimulai dari kamar 33 atau berasal nih apinya itu dari kamar 33. Nah, dari kamar 33 ini itu merembet nih kemana-mana yang akhirnya terjadi kebakaran besar pada kapal tersebut. Kapal ini kalau gue lihat sih cukup lumayan besar untuk ukuran kapal laut ya. Dan untuk mengangkut orang lumayan banyak. Si kapal motor Barcelona 5 ini nih itu terbakar saat melintasi Kepulauan Talise di daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, si kapal itu saat terbakar banyak nih ABK-ABK atau penumpang-penumpang yang akhirnya berlarian di kapal. Terus kalau gue lihat videonya, itu penumpang-penumpangnya sampai terjun nih ke laut. Dan kalau nggak salah, mereka itu berenang di laut sampai menunggu bantuan. Bantuan itu kalau nggak salah berasal dari Syah Bandar dari Manado. Syah Bandar dari Manado ini mengerahkan 3 kapal untuk melakukan evakuasi nih, untuk menyelamatkan para penumpang KM Barcelona 5 ini ataupun ABK kapal, serta nahkoda kapal tersebut. Jumlah penumpang dari KM Barcelona 5 ini kurang lebih tuh sekitar 289 orang nih, yang menjadi korban kebakaran di KM Barcelona 5. 5 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Jadi sekitar 284 orang itu selamat dari kebakaran kapal Barcelona 5 ini. Kemudian atas hal ini, Polair, Bakamla itu semua turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan kenapa KM Barcelona ini tiba-tiba kebakar. Ini akibat kelalaian atau memang suatu kejadian yang tidak bisa dihindari. Jadi polisi Polair nih yang spesifiknya untuk laut itu sedang menyelidiki apakah kebakaran tersebut itu akibat dari kelalaian nahkoda kapal ataupun anak buah kapal nih, ABK kapal. Karena apa? Kalau secara hukum, apabila terjadi sesuatu dalam pelayaran dan mengakibatkan kapal rusak atau kebakaran atau mengakibatkan adanya korban jiwa, maka yang bertanggung jawab secara hukum itu adalah nahkoda kapal. Nah, hal ini itu diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Nah, Undang-Undang Pelayaran itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Lebih tepatnya nih, kalau untuk kejadian ini, itu bisa diambil dalam Pasal 244. Gue bacain ya. Ayat 1. Bahaya terhadap kapal dan atau orang merupakan kejadian yang dapat menyebabkan terancamnya keselamatan kapal dan atau jiwa manusia. Ayat 2-nya, setiap orang yang mengetahui kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib segera melakukan upaya pencegahan, pencarian, dan pertolongan, serta melaporkan kejadian kepada pejabat berwenang terdekat atau pihak lain. Ayat 3-nya, nahkoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan penyebarluasan berita kepada pihak lain apabila mengetahui di kapalnya, kapal lain atau adanya orang dalam keadaan bahaya. Nah, si nahkoda nih wajib ya menurut pasal 244 ayat 3, dia itu wajib untuk memberitahukan atau menginformasikan kalau kapalnya dia dalam bahaya ataupun kapal orang lain nih, dia lihat ada kapal orang lain itu dalam bahaya, dia itu wajib untuk menginformasikan. Kalau dalam hal ini tuh dia bisa informasikan ke Syah Bandar terdekat waktu dia melakukan pelayaran ya. Terus kita masuk ke ayat 4-nya, yaitu nahkoda wajib melaporkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada A. Syah Bandar pelabuhan terdekat apabila bahaya terjadi di wilayah perairan Indonesia, atau B. pejabat perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya terjadi di luar wilayah perairan Indonesia. Adapun penjelasan pasal 244 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah pelaporan oleh nahkoda itu dilakukan untuk setiap bahaya
bagi keselamatan baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, baik yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada alur atau bangunan di perairan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar maupun tidak. Yang dimaksud dalam melaporkan adalah menyampaikan berita bahaya bagi keselamatan kapal dengan cara sistem telekomunikasi, antara lain melalui stasiun radio pantai, dalam hal ini ada Vessel Traffic Information System atau VTIS, semapur, Morse, serta sarana lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain. Nah, lebih lanjut, untuk kecelakaan sendiri dalam pelayaran itu diatur dalam pasal 245 Undang-Undang Pelayaran yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut. Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan atau jiwa manusia berupa A. Kapal tenggelam, B. Kapal terbakar, C. Kapal tubrukan, dan D. Kapal kandas. Jadi kecelakaan kapal itu, si kebakaran ini nih, kebakarannya KM Barcelona 5, itu termasuk kecelakaan kapal yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, tepatnya di pasal 245 Undang-Undang Pelayaran. Nah, kemudian yang menariknya adalah di pasal 249. Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 merupakan tanggung jawab nahkoda, kecuali nahkoda dapat membuktikan lain. Nah, penjelasan pasal 249 sendiri yang dimaksud dibuktikan lain adalah berdasarkan pembuktian telah dilakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi nih, si nahkoda itu waktu dia berlayar, dia punya kewajiban untuk melakukan pelaporan sebagaimana 244 ketika dia melihat bahaya atau kapalnya dalam bahaya. Ketika kapal itu kecelakaan, itu harus diperiksa apakah nahkoda ini lalai atau tidak. Kalau dia tidak lalai, maka si nahkoda ini tidak dapat dikatakan lalai oleh undang-undang karena dia sudah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dia lihat bahaya, dia menginformasikan ke Syah Bandar, dan apabila ada kecelakaan, dia sebenarnya sudah mencoba untuk menanggulangi kecelakaan tersebut. Nah, pertanyaannya dalam kasus ini, apakah nahkoda itu lalai atau tidak? kalau dia lalai, maka dialah yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran. Nahkoda ini secara hukum bertanggung jawab atas kecelakaan atau kebakaran yang menimpa KM Barcelona 5. Nah, selanjutnya gue mau bahas pasal 330 pasal 330 Undang-Undang Pelayaran ini itu mengatur tentang tindak pidananya nih. Gue bacain ya. Nahkoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syah Bandar atau pejabat perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia, serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 ayat 3 atau ayat 4, pasal 247 atau pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Nah, jadi di pasal 330 ini ngatur kalau ternyata ada kecelakaan kapal dan tidak dilakukan pencegahan maupun adanya pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran, maka orang tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini si nahkoda ataupun ABK, anak buah kapal, itu bisa dipidana kalau mereka nggak ngelaporin atau kalau mereka tidak melakukan pencegahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku nih. Nah, lebih lanjutnya kalau misalnya terjadi kecelakaan kapal dan mungkin kita ada di kapal lain melihat adanya kecelakaan kapal, kalau kita nggak bergegas untuk menolong si kapal tersebut, kita juga dapat dipidana nih teman-teman. Itu diatur dalam pasal 331 Undang-Undang Pelayaran yang gue kutip sebagai berikut nih. Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadinya kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada nahkoda dan atau anak buah kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi di dunia perlayaran atau perairan itu sudah diatur ya, kalau misalnya ada kecelakaan benar-benar harus saling bantu dan benar-benar harus dicegah dan harus dilaporkan ke Syah Bandar atau pemerintahan Republik Indonesia setempat yang sedekat-dekatnya dengan perairan yang terjadi pada kecelakaan tersebut. Jadi hal ini tuh dapat meminimalisir adanya korban-korban yang berjatuhan nih teman-teman. Nah, itu dia tadi secara hukumnya ya, kalau kita lihat adanya kecelakaan kapal atau dalam dunia pelayaran atau perairan, itu tuh hukum juga mengatur sampai seperti itu. Jadi hukum tuh skupnya luas banget. Kalau misalnya kita ngomongin kapal dan dunia pelayaran, itu ada hukum undang-undang pelayaran yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi yang kita bisa ambil dalam kasus ini adalah ketika nahkoda dan anak buah kapal itu melakukan pelayaran, harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan mereka juga harus
tetap melakukan mitigasi resiko kalau ada kecelakaan, dan kalaupun terjadi kecelakaan bukan kelalaian mereka, ya mereka harus tetap melaporkan hal tersebut kepada Syah Bandar. Nah, itu aja video gua kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian tentang dunia perairan atau dunia pelayaran. Kalau kalian suka sama video gua, please like, comment, and subscribe. See you in the next video.